teman Incast, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Incast, Infocom Podcast with me Rere again as your host tentunya. Ya teman Incast, finally we meet again. After 2 weeks we don't see each other ya teman Incast. Tentunya sekarang kita ada di episode 3. Nah teman Incast, seperti yang selalu saya janjikan nih sama teman-teman Incast, bahwa di setiap penayangan Incast akan menyajikan tayangan-tayangan yang menarik, inovatif, informatif, dan juga edukatif tentunya. Nah, di setiap juga penayangan Incast, kita akan selalu kedatangan tamu-tamu spesial. Nah, teman Incast, mau tahu siapa tamu spesial kita hari ini? Penasaran? Kalau penasaran, jangan kemana-mana, keep stay tuned in Incast, because I know and I'm sure all the content on this channel will make your debut spirit more. So, don't go anywhere, keep stay tuned in Incast, Infocom Podcast. You listen, watching, and we talk. Ya, welcome back again teman Incast with me Rere. Ya, teman Incast, seperti janji saya nih ke teman Incast, saya hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Kali ini tamunya mbak-mbak cantik loh teman Incast. Mau tahu nggak siapa? Kita langsung kenalan ya dengan Mbak Ninok Putri MA dari LX International. Kita langsung aja kenalan ya. Halo Mbak Ninok. Halo Iya. semuanya teman-teman Incast. Ya, apa kabar Mbak Ninok? Baik sekali. Ya, Gimana alhamdulillah. kabarnya? Ya, saya baik juga. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Iya. loh Mbak Ninok udah mampir ke Incast ya hari ini. Mbak Ninok dari Jakarta ya? Betul sekali. Ya, Jadi macet kita- nggak? Wah, kebetulan sih nggak terlalu macet ya. Mm-mm. Dan kebetulan hari ini cuacanya juga sangat cerah sekali. Mm. Dan sebelumnya tadi juga sudah sempat ngobrol-ngobrol sedikit juga dengan kepala sekolah dari SMK Infocom. Oke. Luar biasa sekali, so excited to be here. Jadi, Iya. excited juga nih mau ngobrol-ngobrol juga di sini. Oh iya, oke. Nah teman Incast, siapa sih Mbak Ninok ini? Nah sebelumnya saya kasih tahu dulu nih ya teman Incast, Mbak Ninok ini adalah salah satu manajer dari project Learning X ya Mbak Ninok ya, Betul. yang dikeluarkan, yang diselenggarakan oleh dari LX International seperti itu. Nah sekarang ngapain sih Mbak Ninok nih tiba-tiba ada di Incast ini? Nah kita akan kupas tuntas nih, ada kegiatan apa sih Mbak Ninok di sini? Kita tanya-tanya langsung aja ya. Mbak Ninok, Iya. Mbak Ninok ini kan dari LX International ya. Nah teman-teman mungkin ini belum begitu familiar dengan LX International ya Mbak Ninok ya. Apa sih Mbak Ninok LX International ini, perusahaan bergerak di bidang apa gitu Mbak Ninok? Iya. Oke, nah iya benar sekali. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang sering kali kita temui juga gitu. Untuk Iya. teman-teman yang mungkin belum tahu, LX International itu adalah salah satu bagian dari LG Group. LG Nah, Group. Nah, pasti kalau LG pasti udah LG pada pasti kenal, udah udah tahu tahu mesin cuci Mbak, kita taunya ya. AC, handphone. Dulu handphone saya LG terus loh yang sliding gitu. Iya, Oke. betul. Iya, betul. Jadi LX International ini adalah bagian dari LG Group. Mm-mm. Nah, tetapi ini sedikit berbeda dari LG yang sering kita temui. Oh Mungkin ya, kalau oke. tadi yang sudah di-mention seperti AC, HP itu mereka berasal dari LG Electronic. Oke, LG Elektronik ya. Betul. Hmm, Kalau oke. kita LX International ini kita fokusnya awalnya itu di bidang yang lebih berat, Oke. infrastruktur. Mm-mm. Lalu kita ada pertambangan batu bara. Oke. Jadi lebih untuk alat-alat berat. Nah, Oh gitu. dan Mm-mm. kita sudah established, sudah ada dari tahun 1953. Nah, jadi Wah, lama juga sudah ya sangat Mbak lama ya. Mm-mm. Dan akhirnya di tahun 70-an LG International atau LX International ini mereka mulai mengembangkan sayap di Indonesia juga. Mm-mm. Nah, sampai pada akhirnya tahun kemarin kita LX International ini decide untuk expand ke beberapa sektor baru. Oke. Salah satunya adalah edukasi. Edukasi, makanya ada di sekolah nih. Makanya Kaitannya kita- apa gitu? Betul Ternyata sekali. lagi mengembangkan untuk program edukasinya ya Mbak ya. Oke. Nah, salah satunya edukasi. Lalu ada healthcare juga. Oke. Dan yang ketiga ada e-commerce.
E-commerce. Jadi ini 3 sektor yang memang sekarang lagi happening ya. Gitu. Jadi Alex International yang tadinya sebenarnya Alex International itu adalah LG International. LG International. Betul. Tapi sekarang kita sudah berganti nama menjadi Alex International, but we're still under LG Group. Gitu. Oh gitu ya, teman Incast. Jadi ternyata kalau LG yang selama ini kita kenal itu adalah kita taunya AC, handphone, mesin cuci dan lain-lain, ternyata itu banyak teman-teman. Jadi di bawah LG Group ini ada 3 sebenarnya ya Mbak Ninok ya. Ada 3, ada LG Electronic, terus ada LG Chemical ya Mbak ya. Dan kemudian ada LG International. Nah, LG International ini sudah berganti nama menjadi LX International. Nah, kenapa Mbak Ninok ada di sini? Karena ternyata ini sedang mengembangkan program yang berhubungan dalam bidang edukasi. Nah, kebetulan saya agak tahu nih berhubungan dengan edukasi apanya. Karena ternyata teman Incast di SMK Infokom Bogor ini sedang menerima program beasiswa pelatihan dari LX International ya, untuk kelas 10 jurusan RPL. Nah, beasiswanya itu apa? Kalau nggak salah namanya Learning X ya Mbak ya? Betul sekali. Ya, jadi edukasi yang sedang kita kembangkan itu namanya Learning X. Jadi kita adalah education technology yang dimana untuk konten-konten edukasinya kita sedang fokus di dunia digital. Jadi untuk mensupport revolusi industri 4.0. Iya benar banget. Memberikan kesempatan untuk teman-teman kita di Indonesia dan saat ini adalah teman-teman di SMK untuk bisa ikut pelatihan dari Learning. Oh gitu. Materi apa nih Mbak yang diberikan? Beasiswa pelatihannya pelatihan tentang apa nih Mbak? Iya. Yang diberikan ini? Ya, jadi untuk materinya karena kita tahu adalah sekarang ini dunia digitalisasi sangat melekat ya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari maupun profesional. Nah, akhirnya kita decide untuk memberikan pelatihan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman apa tuh Mbak? Banyak kan bahasa pemrograman itu banyak ya Mbak? Pasti banyak dan saya yakin pasti SMK pun di jurusan RPL pasti sudah familiar ya dengan bahasa pemrograman. Tapi bahasa pemrograman apa dulu Mbak? Betul. Nah, kita melihat ternyata di dunia industri itu bahasa pemrograman yang sekarang lagi digemari, banyak dibutuhkan itu adalah Python. Oke, jadi yang diberikan itu materinya tentang bahasa pemrograman Python ya Mbak ya? Wah, so lucky banget, beruntung banget nih anak-anak RPL nih yang dapat beasiswa dari LX International untuk pelatihan bahasa pemrograman Python ya Mbak ya. Jadi sebelumnya ini berarti LX International ini mengkaji terlebih dahulu ya Mbak ya, apa sih yang dibutuhkan di perusahaan ini gitu yang bisa diberikan ke anak SMK ya Mbak ya. Betul sekali. Karena kita sebagai industri kita juga punya responsibility dan juga keinginan juga gitu untuk bisa mengedukasi calon-calon nanti yang akan melanjutkan generasi kita juga gitu kan. Nah, maka dari itu kita melakukan riset, kira-kira apa sih gitu yang kita butuhkan. Jadi nggak langsung semerta-merta tiba-tiba ini aja deh, ternyata riset dulu ya Mbak ya, luar biasa. Pastinya riset dulu. Untuk memberikan yang terbaik ya Mbak tentunya ya. Betul. Luar biasa loh teman-teman. Lalu kita diskusi juga gitu kan dengan beberapa industri player lainnya yang mungkin nanti kita juga bisa mensinkronkan, oh ternyata kita kebutuhannya sama nih, dan kebutuhan akan programmer Python ini ternyata nggak cuma LG aja yang butuh gitu kan, nggak cuma LX aja yang butuh, tetapi banyak gitu, bahkan hampir di semua sektor butuh engineers yang memang menguasai bahasa Python. Nah, akhirnya dengan background ini kita lebih confident nih kita ada edukasi ini gitu. Jadi kita coba untuk perkenalkan ke adik-adik. Tapi kenapa kelas 10 Mbak? Karena teman Incast ini yang menerima beasiswa nih, punten ya, yang kelas 11 dan 12 ini belum kebagian. Tapi mereka ke kelas 10 nih, kenapa kelas 10 Mbak yang dipilih Mbak? Iya. Padahal maksudnya kalau kelas 10 tuh masih awam sebenarnya. Betul. Nah, ya ini juga salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan juga gitu. Nah, kenapa kelas 10? Jadi sebenarnya kita berkaca juga dari negara-negara yang mungkin
mungkin juga sudah memiliki pengalaman lebih banyak gitu gitu. daripada di Indonesia, bahwa ternyata Python ini sebenarnya sudah banyak diajarkan dari mereka sejak SD gitu. SD Mbak? Di negara mana Mbak? Nah, salah satunya adalah di negara Korea sendiri. Ya Allah, nah serius SD Mbak? Betul, di Korea belajar bahasa pemrograman Python. Iya. Jadi anak-anak itu udah bercoding-coding gitu Mbak? Luar biasa ya teman Itu yang interesting, mungkin mikirnya wah masih SD belajarnya udah kode-kode. Iya, berat banget gitu. Nah, padahal sebenarnya metode untuk belajar Python itu banyak sekali gitu. Kita nggak perlu langsung mengajarkan, langsung dikasih kode gitu, tapi kita bisa mengawali itu dengan misalnya mengasah logical thinking-nya, critical thinking-nya, dengan mungkin memberikan suatu visualisasi gitu ya, animated method gitu ya untuk konten pembelajarannya, tetapi sebenarnya itu mengarah ke bahasa pemrograman, jadi seperti pemanasan dulu lah gitu. Oh gitu. Jadi nggak langsung belajar kodenya, tetapi sudah diajarkan soft skill yang dibutuhkan gitu untuk bisa belajar Python. Saya pikir udah dikasih kode-kode Mbak, ya Allah luar biasa banget kalau anak SD udah dikasih kode-kode gitu sekali. Ya coding gitu. Aduh luar biasa. Oh seperti itu ya Mbak, jadi berkaca dari sana ya Mbak ya. Nah, makanya akhirnya kita dari LearningX kita percaya gitu bahwa siswa di Indonesia pun yang masih muda pun juga punya kesempatan untuk bisa mampu gitu untuk belajar Python ini. Nah akhirnya maka dari itu kita memberikan kesempatannya dari kelas 10. Oh seperti itu. Oke luar biasa sekali ya Mbak ya. Nah terus ini program CSR bukan sih Mbak dari perusahaan? Iya, ini adalah program CSR dari LX International. Nah jadi ini memang suatu beasiswa yang kita berikan terbatas ya memang untuk kurang lebih 300 siswa se-Indonesia loh, bukan 300 se-Infocom ya teman Inkes, 300 se-Indonesia. Makanya jangan disia-siakan ya Mbak ya, itu benar-benar beruntung banget kalau mereka tuh bisa dapat beasiswa ini. Kemarin kan memang yang daftar Mbak dari teman-teman Inkes nih, khususnya yang kelas 10 jurusan RPL itu lebih dari 20 Mbak, karena kan yang diminta hanya 20 ya Mbak ya. Ternyata lebih dari 20 dan saya kirimkan ke tim LS itu akhirnya disortir gitu. Jadi benar-benar beruntung banget ternyata teman-teman Inkes nih yang dapat kesempatan ini hanya 20, itu yang dipilih itu hanya 300 se-Indonesia. Ya gitu, jadi jangan disia-siakan ya Mbak ya. Benar sekali, benar sekali. Dan kelebihannya kalau belajar dengan LearningX nih, kita kan pembelajarannya online ya. Nah, tetapi walaupun online, teman-teman yang mengikuti pelatihan ini masih bisa saling berkomunikasi dengan teman-teman lainnya. Nah, jadi di sini walaupun pembelajarannya itu dengan melalui video, lalu secara mandiri gitu ya, tetapi kita tetap maintain untuk komunikasi dengan tutor. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa dikirimkan ke tutor, dan kita setiap minggu pun tetap ada namanya wrap up session. Jadi ada sesi Hello LX di mana di situ tutor sharing tentang pengalamannya. Tutor LX itu belajar Python, lalu sharing pengalaman juga sebenarnya Python itu relevansi ke dunia industrinya seperti apa. Memberikan exposure lah untuk teman-teman. Gila keren banget teman-teman Inkes. Masih penasaran gak teman Inkes? Kalau masih penasaran jangan kemana-mana, tetap stay tune in Inkes ya. Oke, nanti kita akan kembali setelah commercial break yang satu ini. Ya, welcome back again with me Rere and Mbak Ninok masih ada di sini. Ya, kita lanjut lagi nih Mbak Ninok. Ya. Terus Mbak Ninok, tadi kan memang program CSR ya, tapi tentunya pasti ada tujuan-tujuan tersendiri gitu ya Mbak ya. Bagi perusahaan untuk memberikan kegiatan beasiswa ini seperti itu. Sebenarnya kalau tujuan untuk perusahaan sendiri apa sih Mbak gitu? Dengan memberikan beasiswa ini. Iya. Nah, jadi sebenarnya tujuan besar dari LearningX ini tujuan besar loh ya. Iya, tujuan besarnya langsung dulu tujuan ya. Besar ya. Nanti kita mengerucut ke. Oke. Tujuan besarnya LearningX ini memberikan edukasi ini adalah untuk
agar kita bisa membantu siswa-siswa di Indonesia itu supaya mereka lebih melek akan digital. Itu tujuan besarnya. Karena kita tahu semakin nanti ke depannya kita nggak akan bisa pisah gitu dengan dunia digitalisasi. Betul. Semuanya ketika kita semua sudah udah digital juga sekarang ya Mbak ya. Betul. Semua ketika kita sudah lulus pasti nanti ketika masuk ke dunia profesional salah satu kompetensi digital itu akan dibutuhkan, itu menjadi core kompetensinya gitu. Itu sebagai salah satu nilai jualnya siswa gitu apabila nanti mereka mau compete, mau bersaing gitu di dunia industri. Nah itu yang kita nggak mau, akhirnya kalau misalnya kita nggak memupuk itu dari sekarang, nanti kita kekurangan talent ya, di Indonesia kekurangan talent, akhirnya banyak dari industri player mereka ngambil dari luar. Ya, Mbak, ya? Iya betul. Nah kita nggak mau melewatkan kesempatan ini untuk bisa mengedukasi siswa di Indonesia. Nah makanya kita ingin membuat suatu edukasi yang sebenarnya kita visi misinya itu bisa merata di seluruh Indonesia. Nah tetapi kan itu suatu visi yang besar ya, perlu ada proses. Amin, mudah-mudahan saya doain ya Mbak ya. Betul, maka dari itu kita start dari skala kecil dulu, tetapi kami yakin dan percaya kalau misalnya prosesnya bisa dilalui dan teman-teman bisa menjalankan prosesnya itu dengan baik juga gitu, teman-teman bisa merasakan pengalaman belajar di Learning X itu ternyata memang fun. Nah itu nanti pasti kita akan bisa mengekskalasi ke skala yang lebih besar lagi. Oke, kalau keuntungan sendiri, keuntungan untuk perusahaan itu apa Mbak sebenarnya Mbak? Ini kan yang diberikan saya ini kayaknya memang benefit buat anak-anak tuh banyak banget yang diterima. Bukan cuma anak-anak, sekolah juga ya Mbak ya, dalam artian kan kesuksesan anak-anak, menambah ilmu pengetahuan untuk anak-anak, itu sebuah kesuksesan juga buat sekolah ya Mbak ya. Jadi dari LX juga ini memberikan bukan hanya ke anak-anak, tentunya ke sekolah juga. Tapi di satu sisi keuntungan untuk perusahaan sendiri apa Mbak dengan memberikan program seperti ini ke sekolah itu Mbak? Nah ini sebenarnya salah satu bentuk investasi juga ya dari pihak industri gitu untuk nantinya mereka bisa mendapatkan kualitas talent yang luar biasa gitu. Nah ini merupakan suatu bentuk ketika kita bicara tentang pendidikan kan tidak bisa langsung instan ya. Iya betul. Kita kasih edukasi 3 bulan tiba-tiba anaknya bisa expert gitu kan, tidak mungkin ya. Nah jadi ini salah satu bentuk investasi kita karena memang gap akan permintaan dan juga permintaan akan talent untuk digital ya. Dengan ketersediaannya itu sangat jauh. Jadi kita itu sebenarnya dari pihak industri per tahun itu bisa membutuhkan ratusan ribu talent, tetapi yang di generate itu hanya di angka ratusan gitu. Itu kan gapnya masih sangat besar sekali ya. Dan bahkan kalau kita sering lihat di job portal, di lowongan pekerjaan yang terbuka itu pasti banyak sekali dibutuhkan tenaga di dunia digital gitu. Dan itu suatu masalah yang sangat besar gitu. Iya ya, emang kalau dipikir-pikir juga memang benar sih Mbak, kebutuhan tenaga profesional untuk yang mampu mumpuni membuat sebuah aplikasi atau yang berbau dengan digital itu memang sangat dibutuhkan, apalagi yang tadi ya Mbak ya, revolusi 4.0 itu ya Mbak ya. Tapi memang ternyata sedikit ya Mbak ya yang mumpuni itu ya. Iya. Nah, jadi dengan adanya situasi itu gitu ya, fakta itu kita harus memperkenalkan lebih lagi nih tentang dunia digital ke teman-teman gitu kan. Siapa tahu dari usia yang masih muda mereka bisa menumbuhkan keminatannya di dunia digital gitu. Dan ketika kita konsisten juga untuk mengedukasikan bahwa dunia digital ini akan terus melekat di hidup kita. Nah itu pasti kita bisa memberikan sedikit kontribusi lah paling tidak ya, untuk bisa menumbuhkan rasa kesadaran itu, awareness-nya. Iya, oke. Nah berarti teman Inkes ini peluang loh buat kalian nih. Ini Mbak Ninok ini kan sebenarnya beliau ini narasumber dari industri ya, dari industri yang mengetahui kondisi sebenarnya di industri itu seperti apa sih untuk masalah tenaga kerja yang mumpuni seperti itu. Nah ternyata di industri itu mereka itu kesulitan untuk mencari tenaga profesional yang memang mumpuni di bidang digital gitu. Betul. Nah makanya kenapa LX International ini memberikan
peluang kepada teman-teman Incast nih untuk belajar lebih dalam, menumbuhkan minat juga agar nantinya setelah teman-teman Incast yang mungkin masih di tingkat SMK atau SMA ini setelah lulus itu bisa bersaing dengan masyarakat luar gitu ya, dan maksudnya bisa keterima juga gitu. Betul. Ya karena sedikit loh yang bisa seperti itu. Nah ini peluang banget, karena sedikit ya jadilah kalian bagian dari orang-orang mereka itu ya Mbak ya. Betul. Peluang untuk keterima itu lebih luas lagi kalau mau mendalami ya Mbak ya. Iya benar sekali. Dan gitu. Sebenarnya masalah ini tidak terjadi di Indonesia saja. Jadi ini suatu peluang yang bagus juga untuk kalau misalnya kita mau menekuni dunia coding ini ya, bahasa pemrograman ini, karena peluangnya bahkan di level global, di level internasional. Karena tenaga kerja kan software engineers itu dibutuhkan pertama di berbagai industri. Betul, itu pasti ya. Perusahaan industri yang besar sekalipun pasti akan sangat membutuhkan ya Mbak ya, karena dia akan mengikuti sistem ya. Betul. Bahkan di perusahaan startup pun yang masih skala kecil, sekarang software engineers itu dibutuhkan gitu. Iya. Dan mereka adalah software engineers itu merupakan core membernya gitu di perusahaan itu gitu, karena yang membuat sistem tadi, membuat otomatisasi juga. Jadi ya ini merupakan salah satu profession yang sangat harus didapatkan oleh setiap industry player untuk bisa berkompetisi gitu, seperti itu. Menarik ya teman Incast ya. Ya ampun, ini tuh mudah-mudahan nih masukan-masukan juga informasi dari Mbak Ninok ini memicu motivasi dari teman-teman nih ya yang memang bergelut di bidang tersebut gitu, lebih mendalami lagi lah gitu untuk meraih masa depan kalian yang lebih cemerlang, karena banyak perusahaan yang nunggu kalian loh sebenarnya. Benar sekali. Nah gitu. Mungkin juga saya mau menambahkan juga sebenarnya mengcoding itu bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk saya Mbak. Termasuk Mbak dan juga termasuk saya juga. Oh ya? Karena bisa coding saya. Everyone can code. Nah jadi sebenarnya campaign ini sudah banyak juga dilakukan oleh banyak juga sih gitu entrepreneur yang mengkampanyekan bahwa semua orang itu memiliki peluang untuk bisa mengcoding. Asalkan apa Mbak? Ada syaratnya nggak? Asalkan mereka mereka mau mencoba gitu ya, mereka mau mengeksplor hal-hal baru gitu yang akan bisa mendukung kualitas hidup mereka. Nah, jadi siapapun punya kesempatan gitu untuk bisa belajar coding, karena coding itu nggak perlu, ya pastinya perlu minat juga ya gitu. Iya, pasti perlu minat, tapi minat itu pun sebenarnya kita bisa terus gali gitu dengan misalnya kita pasti di YouTube juga sekarang kan banyak ya informasi kita bisa dapatkan. Nah di situ kalian juga bisa mencari informasinya sebenarnya seberapa besar sih gitu peluang untuk misalnya nanti setelah saya bisa belajar bahasa pemrograman. Nah itu juga kita bisa lakukan dengan cara seperti itu. Tapi dan LearningX pun untuk beasiswa ini kita juga mencoba untuk mengajak adik-adik juga dari jurusan selain RPL juga untuk bisa mengikuti program ini, karena buat yang tertarik ya sebenarnya siapapun bisa ya, kembali lagi ke campaign yang tadi ya Mbak ya. Siapapun bisa mengcoding. Oke. Tapi ngomong-ngomong Mbak Ninok sendiri emang apa nih latar belakang background pendidikannya nih? Iya, jadi sebenarnya kalau saya latar belakangnya jauh dari IT. Oh serius Mbak? Jadi waktu saya S1, saya ambil jurusan Business Management. Nah lalu di S2-nya saya ambil Creative and Cultural Industry Management. Oh gitu. Jadi lebih ke industri kreatif. Jadi lebih ke manajemennya sebenarnya. Lebih ke manajemennya. Jadi saya benar-benar nggak punya background coding sama sekali. Tapi sekarang bisa Mbak? Nah, tetapi karena saya melihat juga karena itu kebutuhan digitalisasi semakin besar, terus teman-teman saya yang di sekitar saya di dunia profesional itu mereka pasti ada salah satu dari tim member mereka yang bisa coding gitu, dan kayaknya coding itu kok selalu di mention terus ketika mereka bekerja gitu. Nah, akhirnya saya penasaran dong.
Nah akhirnya dari situ saya mulai Belajar. mengkulik-kulik Gitu, oke. coding tuh apa sih, terus ada bahasanya apa aja. Nah terus saya melihat ternyata Python ini salah satu bahasa pemrograman pertama itu simple. Oh Terus gitu, kedua, simple ya Mbak ya? lebih simple daripada bahasa pemrograman lainnya. Oh gitu. Lalu saat ini sedang banyak dipakai oleh beberapa sektor, dan itu udah akhirnya saya lihat ternyata di Indonesia pun sudah banyak juga gitu platform untuk kita bisa belajar gitu. Salah satunya tadi di YouTube tadi juga ada platform untuk belajar coding juga. Nah akhirnya saya mencoba untuk Wah, luar biasa mencoba ya. belajar, dan ternyata benar. Dan akhirnya bisa ya Mbak ya. Tuh temenin Cash tuh kalian juga nih yang walaupun mungkin tertarik ya, walaupun beda jurusan. Contoh misalkan kalian itu bidangnya nih teman-teman Inkes nih yang di SMK mungkin jurusan tata boga mungkin ya. Betul. Gitu. Tapi mau belajar asal ada kemauan itu bisa. Contohnya ini Mbak Ninok gitu. Mbak Ninok itu dari manajemen ya, bisnis manajemen. Tapi akhirnya bisa loh ngulik seperti itu gitu, dan akhirnya bisa jadi mahir gitu kan. Itu luar biasa banget. Ini sebagai salah satu inovatif dan juga yang bisa membuat kalian termotivasi nih teman-teman Inkes ya. Oke Mbak Ninok, makasih banget loh informasinya. Saya terima kasih sekali sudah bisa bergabung di Inkas. Iya, makasih banget udah hadir di sini. Kemudian juga sudah memberikan banyak peluang buat teman-teman Inkes gitu. Informasinya juga sangat menarik juga gitu. Memberikan motivasinya juga luar biasa. Seperti itu Mbak Ninok. Kapan-kapan main lagi ke sini Mbak Ninok ya? Siap. Kita juga dari Learning X, tim Learning X sangat senang sekali nih ketika kita bisa berkesempatan untuk main ke sini gitu. Jadi pastinya next time akan lebih sering nih kayaknya ya. Iya, main-main ke sini ya. Bawa aja teman-teman dari LX International deh ke sini gitu. Ya, mungkin Mbak Ninok ada yang mau disampaikan mungkin sebelum kita closing nih. Oke, iya. Nah, untuk teman-teman Inkes mungkin yang bisa saya sampaikan ya mewakili tim Learning X, karena pastinya teman-teman di sini juga masih di usia yang sangat muda ya, punya kesempatan. Mereka muda apa kita yang ketuanya Mbak? Oke. Kita juga masih muda. Oh, kita juga masih muda ya. Oke. Iya, kita saat ini punya banyak sekali kesempatan untuk bisa mengeksplor diri kita gitu. Nah, gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Nggak perlu fokus dengan wah ini susah nih kalau belajar ini belajar itu, nanti prosesnya kelamaan. Just enjoy the process, cause everything will work. Jadi kalian enjoy the process aja, dan ketika kalian yakin bahwa ini akan menghasilkan sesuatu, yakin aja dengan diri kalian gitu, dan terus tekuni, konsisten, dan selalu semangat untuk teman-teman Inkas. Oke, terima kasih Mbak Ninok. Iya, makasih banget lagi ya untuk waktunya Mbak Ninok. Jangan lupa sering-sering mampir ke Inkes ya Mbak Ninok ya. Siap. Ya, oke teman Inkes, itu tadi kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Ninok dari LX International ya, atau mungkin kalian lebih mengenal dengan LG International. Nah, teman Inkes, untuk segmen hari ini cukup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, tentunya masih bersama saya Rere. Sampai ketemu nanti di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inkes, Infocom Podcast, you listen, watching, and we talk. Bye-bye.